Baik, kali ini saya akan membahas tugas akhir dari si Ade Wulan. Si Ade Wulan ini udah pernah dia masukkannya ini. Kita lihat dulu apa yang pernah saya. Jadi si Ade kita cepatkan saja di bab 1. Nah, kita lihat dulu apa bab 1 ini. Nah, di menurut panduan tunggu sebentar ya, saya cari dulu. Bab 1. Pertama isinya latar belakang pemilihan judul. Bab 1 ya, ini dia. Kita baca dulu si Ade Wulan ini PA-nya. Dalam setiap kegiatan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, diperlukan suatu pekerjaan ketatahusahaan. Ya, oke lah. Tapi Ade Wulan, kata dalam ini kurang tepat kalau untuk karya ilmiah. Ya, Ade Wulan, karya ilmiah itu kurang tepat memang gunakan kata depan seperti ini. Ini kan sebetulnya kata dalam ini kan kata keterangan. Sebetulnya kalau kita balik, intinya semua adalah pekerjaan ketatausahaan yang diganti dengan yang sekarang ini. Karena jangan kita menggunakan istilah-istilah yang zaman dulu. Warkat ialah, jadi kita browsing dulu ya. Warkat sama dengan, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warkat itu berarti surat atau isi surat. Nah, di sini ada perbedaan warkat dengan arsip. Kita lihat supaya jangan salah kau ini, Ade Wulan. Nah, di sini warkat KBBI ialah surat, isi surat pos, lembar surat pos yang dia boleh dilipat sebagai surat tertutup. Warkat dilihat dari dua segi, arti sempit. Jadi kalau arti sempit, warkat itu artinya surat. Kalau arti luas, warkat ialah informasi tertulis, tercetak, bergambar, perhitungan-perhitungan, grafis-grafis. Nah, sekarang apa itu warkat? Warkat ialah sesuatu barangkali yang kau sudah paham warkat sama surat ya. Tapi apakah masih dipakai 2021 ini? Kita lihat lagi. Warkat arsip, berarti kau mau membahas tentang arsip, bukan mengenai warkat pengertian pada tahun 2021 ini. Iya kan, Ade Wulan? Kalau begitu, saran saya, kau gantilah ini. Jangan lagi kau pakai istilah-istilah jadul. Kayak gini, mungkin dahulu warkat ini masih diartikan sebagai surat atau isi surat atau arsip. Tapi pada tahun 2021 ini sudah diterjemahkan dengan istilah-istilah perbankan. Ya. Jadi kau bikin saja nih arsip, gitu sajalah ya. Dengan bertambah, kalian suka kali memakai kalimat-kalimat kayak gini. Ini tak boleh dijadikan awal ini. Ya, ini bukan subjek. Jadi kalau bahasa Indonesia resmi, Ade Wulan, itu kan S tambah P tambah O tambah K. Nah, inilah bahasa resmi. Karena TA itu karya ilmiah. Berarti susunan kalimatnya juga dibiasakan. Hindari memulai kalimat dengan kata keterangan pertama. Kecuali kamu menulis untuk tulisan populer. Ya, bukan tulisan ilmiah. Yang kita kerjakan ini, menulis TA atau skripsi, itu termasuk ke dalam tulisan ilmiah. Kalau dia tulisan ilmiah, tentunya ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Ya, tak boleh ini sebagai subjek. Kalau kau mau bikin ini untuk, ini harus koma. Jadi dia kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Ya, Ade Wulan, perbaiki bahasa Indonesiamu. Karena karya ilmiah ini ya, arsip yang teratur, ini betul. Ini pun tak boleh, Ade Wulan. Dan apabila, ini tak boleh kau bikin jadi subjek kalimat, ya. Nah, dan apabila, itu salah kau. Ya, kau perbaiki. Terus, setiap perusahaan menggunakan sistem tertentu dalam penyimpanan arsip agar tidak sulit ditemukan dan menghabiskan waktu yang dapat mengganggu pekerjaan yang apa ini maksudnya Ade Wulan? Penyimpanan, pemeliharaan, serta penyusutan. Coba nanti kau perbaiki dulu, terangkan dulu apa arti penyusutan dalam mengelola arsip ya. Saya kan background saya bukan bidang kearsipan, jadi saya mempertanyakan. Nah, pada perusahaan atau organisasi masih sering ditemukan penanganan arsip yang belum baik. Meskipun perusahaan mengetahui arsip tersebut penting bagi perusahaan. Penanganan arsip yang kurang baik, apakah itu dari penyimpanan, peralatan? Ini, jangan kau pakai kata ini. Kau ini kan menghubungkan dua buah, antara yang kurang baik dengan penyimpanan dan peralatan pemeliharaan dan penyusutan, serta pemusnahan arsip. Ini lebih bagus. Kau ganti ini kan seolah-olah bertanya. Dalam bahasa Indonesia, ya, kalau bahasa Inggris, Wulan, ada memang yang disebut dengan kata penghubung. Kata penghubung boleh menggunakan kata tanya. Kata tanya itu what, where, why, when, dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Indonesia yang ilmiah, yang baik dan benar, kita tidak menggunakan ini. Tak ada kata penghubung dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan kata tanya. Ya, ini kau ganti ini dulu. Ya, ini yang bahasa Inggris ini. Kalau bahasa Inggris boleh kita memakai kapan, what, bagaimana, apakah, di mana sebagai penghubung kalimat. Tapi dalam bahasa Indonesia, khususnya karya ilmiah, tak bagus, tak elok dipakai itu ya. Nah, perbaiki tadi itu. Hal tersebut. Hal mana yang kau maksud di sini? Gantilah ini, jangan hal tersebut. Gantilah dengan permasalahan-permasalahan kearsipan yang ada, seperti yang diuraikan sebelumnya, menjadi latar belakang penulisan tugas akhir ini. Gitu bikin. Ya, Ade Wulan. Nah, kalau ini latar belakang udah bagus. Tapi kalau kau mau ikut hakim,
hakim ya, apa itu hibah karya ilmiah mahasiswa, ini tak akan menang kau ini Ade Wulan. Kenapa? Yang kau ungkapkan di sini teori semua. Harusnya sebelum kau di sini cerita pada perusahaan, satu organisasi, ini kau ceritakan dulu di sini Ade Wulan. Nah, ceritakan di sini apa? Di mana perusahaan, tentang perusahaan yang kau mau teliti. Nah, umpamanya di TA-mu ini apanya perusahaannya? Coba saya lihat ya, perpustakaan. Nah, ini kan kau ceritakan di sini Ade Wulan tentang apa? Tentang perpustakaan Polmed. Kan di Polmed kau ini. Nah, kau ceritakan apa kendala atau permasalahan mengenai kearsipan. Nah, apa kendalanya? Jadi jangan kau ceritakan secara umum seperti ini. Ceritakan di bab terakhir sebelum kau tarik. Kau tuliskan apa latar belakang yang ini, judulmu ini. Nah, kau ceritakan apa kendala yang terjadi di perpustakaan Polmed. Kau awalilah kalimatmu. Perpustakaan Politeknik Negeri Medan adalah sebuah unit penunjang. Penunjang sistem belajar mengajar yang diadakan Politeknik Negeri Medan. Kau tuliskan bla 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 bla. Politeknik di perpustakaan menggunakan banyak sekali sistem kearsipan. Contohnya, kau bikin, jangan kau cakap-cakap supaya menang kau nanti hakim. Ya, kalau hanya begini kau, ini TA-TA zaman dulu ini. TA sekarang harus kita ceritakan konkret dia. Ada nampak barang-barang tuh, ya kan? Jadi barangnya yang mana? Di mana kau melaksanakan penelitian? Itulah perpustakaan Polmed ya. Oke, kau perbaikin itu. Nah, rumusan masalah. Prosedur pengelolaan arsip buku itu yang mau. Ya, baiklah, sudah kita lihat apa yang saya sarankan kemarin. Jadi, Ade Wulan, ini masih ada masalah kau ini, TA-mu ini. Coba kita lihat panduannya, panduan penulisan, perhatikan dulu. Sesudah latar belakang, rumusan masalah, ada batasan masalah, poin 1.3. Tapi kami punya ini tak ada. 1.3 tujuan. Kau punya nih yang kayak gini model TA zaman dulu. Yang sekarang harus ada batasan masalah. Apa batasannya kalau TA-mu ini? Kita lihat dulu ya. TA-mu ini cocoknya dibatasi. Jadi 1.3. Kau bikin di sini batasan masalah. Nah, coba ya. Batasan masalah. Nah, kau bikinlah pengantarnya. Bikin di sini. Penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal. Beberapa hal, koma, yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian, koma, yaitu titik 2. 1. Satu, fokus kepada pengelolaan arsip buku. Nah, 2, dilaksanakan. Ya, kau bikin di mana? Bikin di perpus. Ketiga, juga dilakukan pada tahun, itu pembatasan juga. Nanti 10 tahun lagi ditengok orang TA kau ini, orang tahu ini kejadiannya tahun 2021. Itulah gunanya pembatasan. Fokusnya kemana ya? Berarti 1-2 rumusan masalah, 1-3 batasan ya. 1-3, 1-4 tujuan, 1-5 manfaat, 1-6 sistematika penulisan. Ya, Ada Wulan, paham kau ya? Oke, kita lanjutlah sekarang bab 2 ini. Bab 2. Nah, masih sama seperti yang lama. Kenapa? Mungkin dosen lain membiarkan seperti ini. Saya pun sebagai ketua jurusan tidak mau memaksa, tetapi ya karena aturannya baru dibuat, kita kan harus menuju kepada yang lebih baik ya. Waktu, zaman bisa merubah semua. Mungkin kalau dulu seperti ini udah boleh, dan itu bukan saya yang menyuruh itu panduan dari Polmed. Jadi sesudah tinjauan pustaka,
itu ada 2.1. Apa di situ? Kajian pustaka. Apa itu isinya kajian pustaka ini? Harus kau buat penelitian terdahulu. Nah, ya, kalau dosen lain mungkin tak apa-apa sama dia, dan saya pun tak bisa belum mau memaksanya. Mungkin tahun depan harus seperti ini semua, harus bertahap ya. Tapi mau tak mau, memang beginilah zaman sekarang, harus zaman kan berubah, tidak ada yang abadi ya. Memang kalau sekarang penelitian harus ada penelitian terdahulu sebagai referensi kita. Nah, udah kau bikin di situ. Ini dia panduannya. Kau lihat ini. Nah, ini panduan 2.1 kajian pustaka berisikan penelitian terdahulu. Bagian ini menerangkan tentang perkembangan terkini tentang topik tugas akhir. Jadi ini bukan hanya untuk D4, D3 pun wajib seperti ini supaya sama rata levelnya, cuman metode pengolahan, metode penelitiannya nanti yang berbeda. Kalau bab 2 ini wajib sama lah menurut saya ya, tapi ini masih bertahap saya bikin di jurusan. Nah, sumber di sini dari jurnal, makalah, konferensi, working paper, laporan penelitian atau TA, sebelumnya skripsi, ya boleh kau tulis. Jadi kau ikut contoh punya orang-orang. Atau kau lihat di YouTube saya banyak itu yang buat kayak gitu ya. Adi Wulan, jangan kau biarkan dirimu dengan tetap bersalah. Harus kita ikuti perkembangan zaman. Baru 2.2. Inilah namanya landasan teori. Nah, yang landasan teori berisi teori, ya inilah yang kau kutip-kutip itu dari buku, dari internet, dari jurnal ya. Nah, kita lihat punyamu ini. Nah, ini berarti nanti kau perbaikin ini. Ini 2.2 ya. Nah, oke. Oh, tapi kau bikin dulu di sini landasan teori, baru 2.2.1 pengertian arsip dan kearsipan. Oke? Nah, ini saran saja. Kalau ini kau mengutip, mana tahu ada, saya pun tak tahu. Ini undang-undang yang kau kutipin udah tua kali, tahun 71. Kau pun belum lahir ini, kau undang-undang ini. Mana tahu ada yang lain, cobalah dulu ya. Kau cari dulu undang-undangnya, jangan tua-tua kali kau cari undang-undang. Tahun 71 baru merdeka kita itu. Ya, ada Wulan, kau cari dulu yang lain. Mana tahu ada. Kalau tak ada ya udah. Bah, Mulyono dan kawan-kawan dalam Jumjuma. Ada rupanya buku Jumjuma. Setahu saya Bu Jumjuma tak ada bukunya. Ibu Jumjuma itu hanya membuat diktat. Iya. Satu lagi, kalau kita mengutip buku, buku itu harus apa? Memiliki nomor yang boleh dikutip dalam ada penelitian adalah buku yang memiliki nomor ISBN. Apa itu ISBN? Internasional ya, internasional, S-nya itu standar. Nah, book, B-nya itu buku, book, N-nya itu number. Jadi ini kalau ISBN di seluruh dunia satu buku satu nomornya. Tak bisa dibohongi dan ini bisa kita urus harus ke Jakarta. Jadi itu yang boleh dikutip. Kalau diktat ataupun buku yang dibuat dosen, selama dia tidak memiliki ISBN tidak boleh dikutip jadi karya ilmiah, ya. Perbaiki ini dari buku Jumjuma, banyak juga kok kutip dari buku Jumjuma ini. Nah, ya. Tapi kalau memang buku Jumjuma itu memiliki ISBN, silahkan kau kutip. Perbaikin ini ya, Adik Wulan. Nah, tujuan kearsipan, peranan arsip, fungsi arsip, ajas kearsipan, peralatan kearsipan. Nah, kayak ini si Yatima ini kan.
Ini ada bukunya nih kan. Saya nggak tahu, ini bukan bidang saya mengenai kearsipan. Harus ada ya, jangan kau kutip-kutip yang nggak ada. Nah, ini gambar. Ya, ini udah betul. Ada kurangnya ini kau. Setiap gambar atau tabel kita sebutkan sumber. Sesudah kau sebutkan sumber, buka kurung tahun. Jadi nanti orang bisa tahu si Sedar Mayanti ini tahun berapa. Ya, ada setahunnya tetap. Ah, ini lagi tak ada tahunnya kau bikin ya. Gambar dua-dua, tab, sumber Sedar Mayanti tahun berapa. Ya, nanti sumber ini kau masukkan di daftar pustaka. Nah, ini udah bagus gambar kau ini. Cuman kurangnya di situ. Sumbermu itu tak memiliki tahun. Perbaiki ya. Ini udah mantap. Prosedur penyimpanan arsip. Sistem kearsipan. Nah, mengindeks arsip. Amsah. Nah, udah bagus itu. Jadi ada Wulan, perbaiki tadi di bab 1 kalau ada yang kurang, dan bab 2 ini. Nah, selanjutnya kirim ke saya bab 3-mu. Ya, secepatnya, semakin cepat semakin baik. Terima kasih, itu dulu dari saya.